Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam layanan doa pagi online GKI Samanhudi. Dan kita bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan mempertemukan kita sekalipun secara online. Kita percaya bahwa dalam kasih dan iman akan Kristus, pengharapan yang terarah padanya menolong kita untuk bersekutu pada pagi hari ini. Saya berharap bahwa Ibu Bapak dan Saudara-saudara ada dalam keadaan yang baik, dalam kondisi yang fit dan sehat untuk menjalani hari ini. Dan sekalipun mungkin ada beberapa pergumulan yang masih terus digumuli, kiranya kasih Tuhan senantiasa menopang. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita mulai doa pagi ini. Saya mengajak kita bersatu dulu sejenak sebelum kita masuk di dalam doa. Mari kita mulai. Kasih karuniamu kami rasakan pada hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kami mengawali hari dan menggumuli perjalanan hidup yang akan kami tempuh. Kami berterima kasih atas kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami ada pada hari ini. Mari berkatilah kami dalam melangkah, dan kami mau bawa terus hidup kami dalam Tuhan. Pagi ini kami bersedia mendengar firman-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja agar firman Tuhan boleh berbicara dalam setiap pergumulan kami, tapi juga dalam setiap hal yang akan kami lakukan pada hari ini, supaya kami boleh terus memantapkan hidup dalam iman akan Kristus, dan pada akhirnya hidup seperti itu boleh memberkati kehidupan. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan lihat teks bacaan kita yang diambil dari kitab Galatia pasal 3. Galatia pasal 3, kita akan baca ayat 23 sampai 29. Dari Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, dalam mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, biasanya saudara-saudara, kalau orang tua ingin memberikan satu hadiah yang baik kepada anak-anak, tapi ternyata umur anak-anak belum cukup, maka biasanya orang tua akan menanti atau menunggu. Jadi misalnya kalau orang tua ingin kasih mobil atau motor kepada anak-anak, biasanya mereka akan menunggu sampai anak-anak punya batas usia. Dan mereka mengamati bahwa anak-anaknya telah mampu secara emosional untuk mengendarai kendaraan yang akan mereka hadiahkan kepada anak-anak. Dan biasanya sebelum masa itu, saudara, orang tua akan mendidik, akan menuntun, akan mengajarkan banyak hal yang dibutuhkan supaya nanti ketika anak-anak siap untuk sampai pada penggunaan kendaraan tersebut, baru kemudian akan diberikan. Nah, Bapak Ibu, ilustrasi yang sangat sederhana tadi juga menunjukkan bagaimana hukum Taurat berlaku dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada umumnya. Teks kita yang tadi kita baca dari Galatia pasal 3 memang berbicara tentang situasi di mana ada banyak perbedaan atau ada faksi-faksi dalam kelompok kekristenan mula-mula,
di mana ada orang-orang Yahudi yang sudah Kristen, ada juga orang-orang non-Yahudi yang sudah Kristen, lalu mereka bersatu dalam sebuah komunitas, tapi masing-masing, khususnya orang-orang Yahudi, masih mengkelas-kelaskan atau masih mengkategorikan kelompok kita dan kelompok mereka. Mereka masih terjebak pada apa yang kita kenal dengan in-group atau out-group. Nah, orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka punya klaim eksklusif. Mereka merasa pride atau harga dirinya lebih tinggi daripada orang-orang yang bukan Yahudi. Karena itu memang mengkotak-kotakan atau mengkategorisasi kelompok kita dengan kelompok orang lain, lalu menganggap kelompok kita lebih bagus, lebih oke, lebih hebat, dan seterusnya. Itu terjadi dalam situasi yang kita alami dalam teks bacaan kita. Karena itu orang Yahudi yang sangat mengagungkan hukum Taurat dan melihat bahwa orang-orang non-Yahudi yang tidak melaksanakan hukum Taurat itu sebagai kelas yang rendah atau orang Kristen kelas nomor 2 dan sekian, sementara mereka adalah orang Kristen nomor 1. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, karena itu Paulus menuliskan surat ini. Paulus mau mendidik mereka dan Paulus mau mengatakan bahwa hukum Taurat itu dia seperti penuntun atau dia seperti alat atau sarana yang menolong orang sampai pada Kristus atau iman pada Kristus itu terjadi. Artinya, lewat hukum Taurat, orang-orang belajar banyak hal, walaupun memang Israel gagal dalam menjalankan hukum Taurat karena mereka terikat secara legal formal dan kehilangan substansi dari hukum-hukum itu. Namun bagaimanapun Ibu Bapak dan Saudara, Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat baik karena dia menolong kita untuk melihat apa yang baik, apa yang tidak, apa yang benar, apa yang salah, apa yang jahat, dan apa yang baik, dan seterusnya. Tapi sebagai penuntun, basisnya, dasarnya adalah hukum Taurat hanya sebagai penuntun. Dia semacam dalam tanda petik penjaga sampai pada kedatangan Kristus, sampai pada peristiwa keselamatan Allah dalam Kristus dinyatakan. Nah, karena itu Saudara, dengan kata lain Paulus mengatakan jangan terlalu berbangga dengan hal-hal yang legal formal. Jangan terlalu berbangga dengan hal-hal yang selama ini kita yakini dalam artian sebelum Kristus. Sebab kemudian Paulus mengatakan bahwa kamu telah, orang yang telah dibaptis di dalam Kristus, dia telah mengenakan Kristus. Jadi karena itu bacaan lanjutan kita mengatakan karena itu tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, tapi yang ada adalah semua yang diutuhkan dan disatukan di dalam Kristus. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pengalaman yang terjadi dalam kehidupan orang Yahudi kadangkala juga terjadi dalam hidup kita pada zaman sekarang. Kita merasa hebat atau kita merasa oke, atau kita terjebak karena dasar kompetisi, karena iri hati, karena hal-hal yang lain, maka kita mencoba mengkategorikan, kita mengkategorisasi in group dan out group, kelompok kita dan kelompok mereka. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau kita memandang kelompok kita menjadi lebih oke dan lebih baik, itu yang kita kenal dengan in group favoritism. Jadi favorit pada grup sendiri, lalu memandang kelompok lain sebagai kelompok yang jelek, kelompok yang tidak bagus, kelompok yang rendah. Semua persepsi negatif kita taruh pada kelompok yang lain atau pada orang yang lain. Apa yang terjadi, Saudara? Yang terjadi pada akhirnya adalah kita melakukan serangkaian tindakan atau perilaku diskriminatif terhadap kehidupan orang-orang lain atau kelompok lain. Nah, firman Tuhan pada hari ini mau menolong Ibu Bapak, Saudara, dan saya secara khusus melihat bahwa dalam persekutuan, karena ini memang kepentingannya dalam hidup persekutuan pertama-tama, maka semua orang yang ada dalam Kristus itu diutuhkan dan disatukan. Dalam Kristus orang terlepas dari faksi-faksi atau dari hal-hal perbedaan-perbedaan yang kemudian mendiskriminasi orang. Bahwa kita berbeda betul, tapi perbedaan itu bukan untuk ditajamkan, lalu kemudian mengklasifikasi orang atau mengkategorikan orang, lalu mulai menilai kelompok orang lain atau kelompok lain lebih buruk dan kita lebih bagus. Bukan begitu. Tapi yang mau dikatakan adalah bahwa dalam Kristus, dalam iman pada Tuhan, kemenyatuan itu dia menembus batas-batas perbedaan. Dalam Tuhan, tidak ada lagi orang yang kemudian didiskriminasi karena dia datang dari golongan A, B, atau C. Dalam Kristus, tidak ada lagi orang yang rasnya lebih bagus dan dalam Kristus tidak ada lagi orang dengan status sosial yang tinggi dan status sosial yang rendah. Tidak demikian. Karena dalam Tuhan, semua yang ada dalam Kristus, yang telah mengenakan Kristus, yang notabene telah dipenuhi oleh kasih Kristus, mengerti bahwa di dalam kasih Kristus, kasih itu mengikat, menyatukan, mengutuhkan, dan juga
menyempurnakan. Nah, dengan demikian saudara-saudara, setiap orang yang ada dalam persekutuan tidak akan terjebak, bahkan tidak boleh terjebak untuk mengkotak-kotakan kelompok kita dengan kelompok mereka. Lalu kemudian ada pada kompetisi dalam pelayanan atau aktivitas pelayanan yang tidak sehat. Sebab semua yang kita lakukan adalah merayakan cinta Tuhan dalam kehidupan. Justru perbedaan-perbedaan yang ada, ibu bapak dan saudara, dipakai untuk membangun keutuhan dan kesatuan tubuh Kristus. Dalam hidup bergereja, dalam hidup pelayanan misalnya, sudah tidak ada lagi orang-orang yang kita sebut dengan Superman atau Wonder Woman. Sebab yang ada adalah Avengers. Yang ada adalah semua kekuatan-kekuatan spesifik dan potensi-potensi terbaik dari individu-individu dalam pelayanan itu digabungkan dan dikolaborasikan untuk menghadirkan sebuah format pelayanan yang baik dan bagus. Kalau kita merasa Tuhan memberkati kita dengan keunikan tertentu, dengan potensi tertentu, dengan kelebihan tertentu, kalau kita merasa bahwa kelompok kita cukup solid untuk melakukan sebuah aktivitas pelayanan tertentu, maka justru itu membuat kita terpanggil untuk juga menghadirkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan hadirkan tadi, baik secara individu maupun kelompok, untuk dikolaborasikan dengan individu dan kelompok yang lain, supaya pada akhirnya pelayanan dalam gereja Tuhan yang juga dapat berdampak secara meluas itu, dia semakin meriah dan semarak, dan tujuannya adalah untuk membawa kebaikan. Jadi di dalamnya kita tidak lagi sibuk membicarakan perbedaan. Di dalamnya kita nggak lagi melihat kamu nggak sama dengan saya. Di dalamnya kita nggak lagi terjebak untuk melihat bahwa saya lebih baik dari kamu, kelompok saya lebih oke dari kamu, kelompok kamu tidak lebih bagus dari kelompok saya, dan seterusnya. Tapi memandang perbedaan-perbedaan tadi, kita mau mengatakan kepada Tuhan terima kasih. Karena pelayanan kami, persekutuan kami, dan gereja kami menjadi semakin semarak dan dapat memberkati kehidupan. Karena perbedaan-perbedaan yang telah Tuhan taruh tadi dapat kami lakukan dan kami jalani dengan segala baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini kemudian dapat berlaku juga, bukan hanya dalam kehidupan persekutuan dan bergereja, tapi kemanapun Tuhan mengutus saudara-saudara, cara pikir dan prinsip ini perlu kita bangun. Hidup dalam keanekaragaman atau diversity selalu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Dari kemanapun Tuhan hadirkan saudara-saudara, ingat bahwa ketika saudara dan saya berhadapan atau berjumpa dengan perbedaan, kita tidak memandang perbedaan itu sebagai ancaman, tapi kita memandang perbedaan itu sebagai anugerah, di mana Tuhan hadirkan supaya kita bisa berkolaborasi bersama, menghadirkan kebaikan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saya memberikan penekanan sekali lagi secara spesifik dalam kehidupan persekutuan, setiap orang yang telah dibaptis dalam Kristus, yang telah mengaku percaya pada Kristus, tanda identitas baru adalah dia mengenakan Kristus. Jadi dalam Kristus kita melepaskan semua predikat-predikat yang ditempelkan dunia pada kita. Tapi kita lalu kemudian kita menyatu dalam satu keutuhan totalitas bersama-sama dengan Kristus yang merayakan kasih Kristus dalam segala sesuatu. Dalam cara itu, maka kehidupan kita bisa berdampak dengan lebih signifikan lagi. Kiranya hari ini kita bisa belajar dari firman Tuhan, dari bagaimana kegagalan-kegagalan orang-orang Yahudi pada masa awal-awal kekristenan yang memandang diri terlalu hebat, terlalu keren, terlalu oke, lalu mendiskriminasi kelompok yang bukan Yahudi, tidak menjadi pola kita. Tapi kita mau bersyukur atas setiap perbedaan, dan kita mau menggunakan perbedaan itu untuk memuliakan Tuhan. Saya unik, orang lain unik, kelompok saya unik, kelompok lain juga unik. Masing-masing keunikan dengan potensi tadi kita mau pakai untuk merajut kehidupan yang Tuhan anugerahkan, supaya pada akhirnya Tuhan dipermuliakan dalam setiap hal yang kita lakukan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Dan kiranya saudara dan saya boleh menjadi orang-orang yang terus membawa cinta Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita ambil bagian di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi ini kami boleh belajar untuk melihat bahwa perbedaan adalah anugerah.
adalah berkat. Karena itu kami mau hidup dan bertumbuh dalam tindakan-tindakan kolaboratif yang melihat perbedaan sebagai anugerah sehingga kami dapat mengkolaborasikan, menata dan mengelola semuanya, khususnya di dalam hidup persekutuan, supaya kami tidak merasa hebat sendiri, tidak merasa oke sendiri, tidak merasa keren sendiri, tapi kami melihat bahwa tiap potensi dan keunikan yang Tuhan taruh itu tujuannya adalah untuk dipakai membangun persekutuan dan tubuh Kristus. Dalam hal yang sama, dimanapun Tuhan hadirkan kami, kiranya kami juga boleh terus belajar bertumbuh melalui perbedaan-perbedaan yang ada. Tidak terancam dengan perbedaan, tidak merasa insecure dengan perbedaan, tapi dapat dan punya kemampuan untuk mengelola setiap perbedaan itu untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Bapa yang baik, kami berdoa menyerahkan semua aktivitas kami pada hari ini. Kami akan bekerja, kami sedang bergumul, kami akan studi, kami akan mengusahakan, kami akan berjumpa dengan orang-orang, kami akan memutuskan banyak hal, kami akan ada dalam tindakan-tindakan pelayanan yang lain. Tuhan, karuniakan kami kekuatan, kemampuan, dan hikmat. Biarlah penyertaan dan berkat-Mu senantiasa ada pada kami. Kami pun mengingat saudara kami yang sedang berjuang dan bergumul dengan kesehatan. Mungkin mereka sakit dalam proses berpulih, dalam pengobatan. Karuniakanlah kekuatan, kemampuan, pengharapan dan kesabaran bagi mereka, agar mereka dapat tekun menjalani proses ini di dalam pertolongan Tuhan. Keluarga-keluarga yang mendampingi, Tuhan juga kiranya memberkati, agar kehadiran mereka boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa kebaikan bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dalam sakit. Kami menserahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan menyertai sepanjang hari ini, dan biarlah kehadiran kami boleh terus memuliakan Tuhan. Doa dan permohonan ini kami sampaikan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai memberkati kami semua, dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menopang. Selamat melangkah di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan beserta kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.